Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video random mengenai pembacaan dan interpretasi dari X-ray. Yang dimana yang pertama kita harus lihat dulu dari penilaian dari kualitas foto X-ray-nya terlebih dahulu. Yang dimana apakah dari kontrasnya ini sudah terlihat dan pada diskus intravertebralisnya ini terlihat sama atau tidak. Yang dimana pada pasien di sini kontrasnya juga sudah cukup baik dan pada diskus intravertebralisnya juga sudah terlihat dengan jelas. Lalu kita lihat juga pada rotasi, kita nilai apakah terdapat posisi yang simetris atau tidak, dan apakah dilihat juga dari jarak pada bagian ujung medial pada klavikulanya ini dan dari kanan sama kirinya ini terhadap garis tengah, apakah sudah sama atau tidak. Pada pasien di sini terlihat sudah sama. Lalu selanjutnya juga kita lihat pada pasien saat inspirasi. Nanti kita nilai apakah fotonya ini diambil dalam kondisi inspirasi yang maksimal, yang dimana nanti akan terlihat pada apex diafragmanya ini sejajar dengan kosta anterior, lalu kosta anterior kelima dan 6, yang lalu pada kosta posteriornya ini di 9 dan 10 yang sejajar dengan kardioprenik. 9, 8, 5, dan 6. Lalu selanjutnya kita kita akan mengidentifikasi yang dimana pada bagian posisi posterior anterior ukuran jantungnya ini akan lebih akurat, yang dimana pada posisi posterior anterior ini jantung akan lebih akurat karena dekat dengan field, yang dimana kita bisa lihat pada pasien yang lebih dari usia 4 tahun. Namun pada usia yang kurang dari 4 tahun ini tidak signifikan pada usia kurang dari 4 tahun. Jadi bisa dilihat pada posterior anterior dan anterior posteriornya pada bagian lateral kita bisa lihat. Lalu selanjutnya kita pastikan posisinya ini berdiri tegak lurus dengan lantai dan pandangannya lurus ke depan. Lalu kita tegakkan diagnosis dari hasil pembacaan atau interpretasi dari X-ray tersebut. Lalu selanjutnya kita lakukan menentukan posisi pada bagian jantung pada jantung, yang dimana kita bisa menentukan dari besar jantung yang berdasarkan kardiotoraks rasionya atau CTR. Kita tentukan besar jantungnya, lalu kita buat garis tengah, yang dimana kita buat garis tengah di tulang kostanya, yang dimana nanti kita hitung dari lebar jantung dan lebar rongga toraksnya, yang dimana CTR-nya ini tadi yang kostanya A ditambah dengan B. Lalu pada normal CTR-nya ini ada di kurang dari 50%, dan untuk pada dewasa dari anterior posteriornya juga sama, kurang dari 55%. Lalu selanjutnya kita menentukan sinus frenicocostalis, yang dimana kita lihat apakah terdapat frenikokardial pada jantungnya. Dia ini berada di antara diafragma dan jantung. Lalu kita lihat juga pada frenikocostalis ini normalnya itu sudutnya itu
tajam, yang dimana pada pasien ini terlihat normal. Kemudian juga Lalu selanjutnya kita lihat juga, kita menilai pada diafragma kanan dan kirinya, yang dimana pada diafragma kanan ini dia lebih tinggi sekitar dibandingkan diafragma kiri, yang dimana normalnya ini kurang dari 2,5 cm. Lalu selanjutnya kita juga lihat ada garis, kita hitung jarak antara garis A dengan garis B. Ini normalnya ini lebih dari 1,5 cm. Maka jika pasien dari hitungnya ini kurang dari 1,5 cm, maka adanya gangguan pada diafragmanya. Lalu kita juga mengamati dari apeks parunya, yang dimana nanti akan terlihat lapang paru yang ditandai dengan warna hitam dan adanya gambaran pembuluh darah yang berupa garis-garis putih. Lalu selanjutnya kita hitung pada area keluar masuknya pembuluh darah dari bronkus dan limfatik, yang dimana normal pada hitungnya ini 9 sampai 16 mm. Lalu selanjutnya kita juga mengamati dari densitas tulang kosta, yang dimana kita bisa lihat apakah dia ada fraktur atau tidak. Lalu juga mengamati jantung pada dinding toraksnya, di payudara dan kulitnya apakah ada peradangan atau tidak. Lalu setelah itu kita simpulkan dari hasil pembacaan toraks tadi, apakah dari trakeanya dia berada di tengah atau tidak, dan pada sinus dan diafragma kanan kiri itu normal atau tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.